Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Iya Bu. Yanti, Saya Bu. Edo, Saya Bu. Nila, Saya Bu. Bina, Saya Bu. Lina, Saya Bu. Rudi, Saya Bu. Siti, Saya Bu. Ahmad. Saya Bu. Oke, hari ini Ibu ingin bertanya kembali. Minggu lalu kita belajar apa? Tentang peraturan Bu. Belajar apa Nila? Belajar tentang norma Bu. Iya, belajar tentang norma. Terus selain norma, kita belajar apa lagi sih yang berkaitan sama norma gitu? Silakan Siti. Contoh-contoh norma Bu. Iya, contoh norma. Terus sanksinya ada nggak Lina kemarin kita belajar? Ada Bu. Ada sanksinya. Begitu. Oke. Jadi alhamdulillah anak-anak masih ingat ya soal pembahasan kemarin. Terus kemarin sebelum pulang Ibu ada memberikan apa ya? Minggu lalu Ibu memberikan apa Ahmad? Memberikan PR Bu. Iya, memberikan PR. Sudah selesai? Sudah Bu. Iya, sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Baik Bu. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang pekerjaan rumah yang sudah anak-anak kerjakan. Kita akan membahas bersama-sama agar pemahaman tentang norma serta contohnya ini bisa lebih mendalam. Oke, baik. Di sini Ibu akan membacakan punya Yanti sama punya Edo. Kemarin kan ada 3 contoh norma di lingkungan sekitarmu ya. Oke, di sini Ibu sudah mengambil 2 buku Yanti sama buku Edo. Sekarang kita tukaran ya. Edo memegang buku Yanti dan Yanti memegang buku Edo. Yanti, silakan membacakan jawaban dari Edo. Baik Bu. Iya, soalnya adalah 3 contoh norma yang ada di lingkunganmu. Silakan Yanti bacanya satu-satu. Yang pertama apa jawaban Edo Yanti? Mematuhi rambu lalu lintas Bu. Itu termasuk norma apa Rudi? Rudi bisa jawab? Bisa Bu. Norma apa Rudi? Norma hukum Bu. Iya, Rudi benar. Hebat. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Norma hukum, mematuhi rambu lalu lintas itu termasuk dari norma hukum. Kemudian, Edo bacakan jawaban satu saja dari punya Yanti. Silakan Edo. Menghormati hari raya dan ibadah umat. Menghormati hari raya dan ibadah umat. Cukup dulu Edo. Sekarang coba Lina jelaskan gitu ya. Menghormati hari raya dan ibadah umat itu termasuk ke contoh apa? Contoh norma apa? Norma agama Bu. Iya benar. Contoh norma agama. Lina juga hebat. Kemudian silahkan lagi nih Yanti bacakan lagi jawaban yang kedua dari Edo. Apa itu? Meminta izin saat akan masuk ke ruangan orang lain. Meminta izin saat akan masuk ke ruangan orang lain. Nah, kita mau masuk ke ruangan orang lain, kita meminta izin dulu. Ini termasuk norma apa? Norma kesusilaan Bu. Nah, meminta izin saat masuk ke ruangan orang lain. Edo sekarang bacakan lagi jawaban yang kedua dari Yanti. Berdoa sebelum makan Bu. Berdoa sebelum makan. Di sini kalau sebelum makan berdoa tidak?
Berdoa, Bu. Iya, berdoa itu. Kalau berdoa itu termasuk contoh norma apa? Norma agama. Betul, anak ibu hebat. Termasuk norma agama karena hubungannya kita sama yang maha kuasa. Oke. Kemudian silakan Yanti bacakan jawaban terakhir dari punya Edo. Tidak merusak fasilitas umum. Tidak merusak fasilitas umum. Kira-kira itu termasuk norma apa ya? Kamu itu ada di ruangan publik, ada di ruangan sekitar gitu kan. Kamu tidak merusak fasilitas umum. Itu termasuk norma apa? Norma hukum. Iya, norma hukum. Karena ruang publik itu fasilitasnya juga punya negara. Kalau kamu melanggarnya, kamu akan dikenakan sanksi, bisa berupa denda, gitu kan? Karena sudah merusak ruangan publik, sudah merusak fasilitas publik, seperti itu. Silakan sekarang Edo bacakan jawaban terakhir dari punya Yanti. Tidak berbohong. Kemudian Yanti, iya Yanti jawabannya tidak berbohong. Berbohong. Kalau kamu berbohong, kira-kira berdosa tidak? Berdosa. Iya, berdosa. Jadi, tidak berbohong termasuk ke dalam contoh norma Agama. agama. Hebat anak ibu kan banget. Oke, sekarang ibu akan membacakan ulang lagi nih dari jawaban Yanti dan juga Edo. Anak-anak ibu sepertinya tidak semangat ini, mengantuk. Oke, supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu. Kalau ibu bilang tepuk semangat, anak-anak bilang semangat. Semangat. Oke, ibu mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke, udah semangat. Karena udah tepuk semangat, seharusnya udah semangat ya. Semangat ya. Semangat. Oke, kita lanjutkan. Jawaban Yanti sama Edo, silakan kumpulkan bukunya ke depan. Ya. Jadi punya Yanti, tugas kemarin tuliskan 3 contoh norma di sekitarmu atau yang ada di lingkunganmu. Yanti menjawab pertama, menghormati hari raya dan ibadah umat, ya kan? Itu termasuk norma agama. Yang kedua, berdoa sebelum makan juga termasuk norma agama. Yang ketiga, tidak berbohong, itu juga termasuk norma agama. Kemudian punya Edo, norma hukum, yaitu tadi mematuhi rambu lalu lintas. Kemudian meminta izin saat akan masuk ke ruangan orang lain, juga termasuk itu norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum, termasuk norma hukum. Ingat ya anak-anak, norma adalah peraturan atau tata tertib yang berlaku ke dalam kehidupan masyarakat. Karena kita bermasyarakat, hidup berdampingan sama orang lain juga, kita harus menaati norma ini. Supaya apa? Ya kemarin sudah kita bahas, supaya hidupnya tertib, lingkungannya rapi, lingkungan damai. Kalau kita melanggar peraturan, lingkungan akan menjadi tidak tertib, huru hara, orang-orang jadi seenaknya. Kemarin ya kan ada yang jawab seperti itu, tidak tertib seperti itu. Kemudian, jadi sebagai anak bangsa Indonesia yang baik, kita harus menaati norma. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga contoh-contoh norma tadi bisa menambah pemahaman anak-anak supaya lebih dalam lagi. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Amin, 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 amin. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.